Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesehatan. Di sini saya Muhammad Faroroji, kelas TIK 18A, NPM 18113345. Saya akan menjelaskan tentang proses bisnis dan flow map usaha mandiri yang telah saya buat, yaitu tentang food and drink yang saya beri nama Suka Ngemil. Untuk latar belakang perancangan bisnisnya, bisnis kuliner di Kota Bandung dari tahun ke tahun semakin berkembang, bahkan mengalami peningkatan dari segi penjual dan pembeli. Salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya potensi bisnis di Kota Bandung adalah pertumbuhnya ekonomi dan infrastruktur kota yang sangat pesat. Hal demikian menjadikan Kota Bandung menjadi pusat kota yang menjadi tujuan pariwisata baik wisatawan luar maupun lokal. Kita juga tahu ya bahwa Kota Bandung itu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik itu dalam wisata rekreasi, wisata budaya, wisata agama, bahkan wisata kuliner. Jadi Kota Bandung itu menjadi daya pikat tersendiri gitu, apalagi di bidang kulinernya. Dari beberapa aspek tersebut, saya sendiri melihat bahwa peluang untuk usaha bidang kuliner dapat menjadi peluang yang sangat berkembang pesat. Selain itu, pertumbuhan jumlah mahasiswa di sekolah menengah maupun universitas sangatlah berpengaruh dalam usaha kuliner. Kita juga tahu ya bahwa banyak kalangan siswa-siswa bahkan mahasiswa itu lebih memilih di kafe-kafe atau restoran-restoran untuk dijadikan tempat ngopi atau nongkrong dengan rekan-rekannya atau juga dijadikan tempat untuk mengerjakan tugas bersama-sama gitu dibandingkan di rumah gitu. Jadi saya melihat bahwa bisnis kuliner di Kota Bandung ini tidak akan pernah mati gitu. Selalu ada inovasi untuk kedepannya. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama itu strength, yaitu kekuatan. Untuk usaha saya dapat merespon dengan cepat setiap permintaan pelanggan tanpa harus melalui sistem yang sangat panjang. Jadi saya itu menerapkan sistem di mana pelanggan itu dapat langsung membeli menu yang ada tanpa harus menunggu seperti pre-order gitu. Jadi tanpa harus menunggu beberapa hari untuk mencoba menu yang saya buat. Jadi langsung beli aja gitu, nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Yang kedua itu usaha saya sangat memperhatikan setiap permintaan dan kebutuhan pelanggan. Jadi selain saya menjual produk-produk yang setelah jadi, saya juga sangat menerima masukan dari setiap pelanggan, seperti misalkan pelanggan itu memberi masukan bahwa harusnya ada menu ini yang harus dibuat atau pelayanannya seperti ini gitu. Jadi saya juga tidak tidak menolak masukan-masukan tersebut, bahkan saya sangat menerima masukan-masukan tersebut untuk dijadikan acuan perbaikan bagi usaha saya sendiri ke depannya. Untuk harga produk yang saya jual juga relatif terjangkau dan ekonomis. Emang pada awalnya saya itu menargetkan usaha saya ini untuk kalangan mahasiswa gitu. Jadi sesuai dompet mahasiswa. Jadi saya itu tidak ingin memberatkan bahwa kalangan mahasiswa itu masih dapat merasakan menu-menu yang enak gitu. Jadi saya itu menitik beratkan pada masalah ini, masalah keuangan harga ini sesuai dengan uang jajan mahasiswa gitu. Untuk weakness-nya atau kelemahannya, yang pertama itu usaha saya masih terbatas dalam segi permodalan. Kita juga tahu ya bahwa setiap usaha itu harus diawali dengan modal yang cukup gitu. Nah, qadarullah untuk saat ini, bagi saya sendiri itu modalnya masih belum ada gitu. Tapi insya Allah untuk kedepannya akan diusahakan. Yang kedua itu masih terkendala dalam segi pemasaran. Nah, untuk pemasaran ini saya masih terkendalanya di bidang pemasaran sosial media gitu. Kita juga tahu kan bahwa sosial media itu cakupannya sangat luas gitu. Jadi setiap apa-apa itu masyarakat gampang gitu melalui sosial media. Nah, untuk kedepannya juga saya akan berinovasi bahwa pemasaran yang baik lewat sosial media itu seperti apa agar menarik minat banyak pelanggan. Untuk opportunity-nya atau peluangnya, yang pertama itu saya melihat bahwa peluang bisnis kuliner sangat berkembang pesat seiring mengikuti tren kuliner masa kini. Jadi setiap tahun itu pastikan kuliner itu ada aja inovasi-inovasi bermunculan, jadi tidak stuck tiap tahun tuh menunya hanya itu-itu aja gitu. Pasti setiap tahun itu ada menu-menu baru yang bermunculan. Nah, di situ juga saya melihat bahwa peluang bagi diri saya menciptakan inovasi menu-menu yang semakin menarik untuk kedepannya. Yang kedua, dapat bersaing di pasaran dengan berbagai inovasi yang saya miliki. Setelah seperti yang saya tadi jelaskan, bahwa saya juga memiliki inovasi-inovasi yang keren gitu, yang semakin kedepannya itu semakin berinovasi gitu dibandingkan yang lain. Jadi saya berani bersaing lah dalam segi ini gitu. Yang ketiga itu konsumen peminat dari berbagai kalangan baik tua maupun anak muda. Jadi harganya saja yang ekonomis sesuai harga mahasiswa, tapi saya juga
membuat suatu produk yang dapat dinikmati kalangan umum gitu. Jadi tidak hanya untuk menargetkan anak muda saja, bahkan orang tua pun dapat menikmati produk yang saya buat. Untuk ancamannya, yang pertama itu saingan dalam bisnis kuliner sangatlah banyak. Kita juga tahu ya bahwa di Indonesia itu pebisnis kuliner itu sangatlah banyak, apalagi di Kota Bandung yang tujuan wisata kulinernya itu sangatlah banyak. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya, apakah dapat bersaing dengan pebisnis-pebisnis yang sudah terkenal, yang brand-brand yang sudah terkenal, ataupun tidak gitu. Jadi saya harus bersaing gitu untuk di masalah ini. Untuk perubahan strategi pesaing dapat mengancam posisi kami di bidang ini. Ya, untuk masalah ini, strategi pesaing itu seperti misalkan pesaing-pesaing itu menerapkan strategi buy one get one gitu misalkan, ataupun promo diskon yang drastis gitu. Nah, ini tuh menjadikan kita tantangan bahwa kita tuh dapat mengatasinya atau tidak gitu. Kita tuh dapat mengatasinya seperti apa gitu. Nah, itu suatu ancaman juga, maksudnya yang perlu diwaspadai. Yang ketiga itu konsumen peminat naik turun dan tidak dapat diprediksi. Kita juga tahu ya bahwa suatu bisnis penjualan itu pasti relatif naik turun gitu. Tidak mungkin naik-naik ataupun turun-turun, pasti ada aja naik turun dan tidak mungkin selalu setiap hari itu flat gitu. Untuk flow map proses penjualan usaha mandiri food and drink suka ngemil, di sini saya menempatkan 4 objek yaitu pelanggan, pelayan, dapur, dan kasir. Di mana data ini dimulai dari pelanggan, yaitu dengan dokumen menu makanan dan minuman. Dokumen ini akan diproses oleh pelanggan dengan cara manual, yaitu dengan cara dipilih dan ditulis di buku menu. Yang kemudian setelah diproses oleh pelanggan, kemudian data tersebut menjadi dokumen menu yang telah dipilih. Nah, di mana menu yang telah dipilih ini akan diserahkan kepada pelayan. Kemudian dokumen menu yang telah dipilih ini akan diproses dengan komputer oleh pelayan, di mana data tersebut akan diinput menjadi pesanan pelanggan. Setelah diinput, akan menjadi decision, cek ketersediaan menu, di mana menjadi 2 pilihan, yaitu menunya ada ataupun menunya tidak ada. Di mana jika menunya tidak ada, pilihan tersebut dikembalikan lagi kepada pelanggan dengan cara pelanggan memproses lagi dengan cara memilih menu yang ada. Dan jika menunya tersedia atau ada, kemudian akan diproses ulang oleh pelayan dengan cara dicatat pesanannya. Setelah diproses oleh pelayan, kemudian menjadi dokumen data menu pesanan yang akan diserahkan kepada dapur untuk diproses lebih lanjut. Setelah dokumen data menu pesanan diterima oleh dapur, kemudian dapur memproses data tersebut dengan cara manual, yaitu dengan cara dimasak. Setelah pesanan tersebut diproses dengan cara dimasak, kemudian menjadi dokumen, yaitu pesanan jadi yang telah dimasak tersebut, data pesanan selesai, data dapur pesanan selesai. Di antara ketiga data tersebut, yang pertama itu data pesanan jadi akan diserahkan kepada pelanggan. Kemudian data pesanan selesai, yaitu akan diserahkan kepada kasir. Dan yang terakhir, data dapur pesanan selesai akan disimpan di dapur untuk menjadi arsip dan bukti bahwa pesanan pelanggan tersebut sudah selesai dikerjakan oleh dapur. Nah, yang data pesanan selesainya kemudian diserahkan kepada kasir untuk diproses dengan komputer, ya, di mana penjumlahan total pesanan. Kemudian setelah diproses dengan komputer, diproses ulang dengan komputer dengan cara dicetak struknya dan datanya disimpan di kasir. Setelah pencetakan struk tersebut, menjadilah dokumen invoice pesanan, di mana invoice pesanan ini akan diserahkan kepada pelanggan. Setelah dokumen invoice pesanannya diterima oleh pelanggan, kemudian pelanggan mengeluarkan lagi dokumen, yaitu uang pembayaran yang akan diserahkan kepada kasir. Setelah uang pembayaran tersebut diterima oleh kasir, kemudian kasir memproses ulang dengan komputer bahwa pembayaran tersebut telah sampai kepada kasir dan diproses oleh kasir. Setelah diproses, muncul lagi data, yaitu struk pembayaran lunas dan laporan pesanan yang sudah selesai, di mana struk pembayaran lunas tersebut diserahkan kepada pelanggan bahwa sebagai bukti pesanan sudah diterima dan pembayaran setelah selesai dibayar. Nah, yang
dokumen laporan pesanan yang sudah selesai tersebut akan disimpan di kasir sebagai bukti bahwa pesanan yang dipesan oleh pelanggan telah selesai dan menjadi laporan harian untuk data kepada pemilik usaha. Ya, saya rasa cukup sekian flow map untuk proses penjualan usaha mandiri yang telah saya buat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam cara penyampaian saya, dan saya untuk kedepannya akan saya coba lebih baik lagi. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.